Oke, ladies and gentlemen, sekarang saya sedang berada di pertigaan Bojong Soang ini. Ke kanan itu ke Dayakolot, ini lurus ke Bale Endah ini. Nah, kita akan lurus ya. Nah, kita akan melakukan perjalanan ke Majalaya dari sini, pertigaan Bojong Soang ini, melalui Bale Endah, nanti kesananya ke Jalan Laswi di Ciparai sampai ke alun-alun Majalaya. Nah, apakah yang akan kita temukan di perjalanan? Mari kita lihat bersama. Nah, ini ada di depan Borma Bojong Soang ya. Ini kalau malam gini ya gini, agak padat ya, karena banyak yang keluar masuk ini, parkir gitulah, parkir makan, keluar perumahan, yang pulang masuk ke pertigaan, ini macam-macam. Nah, di sini memang banyak yang jualan ini. Nah. Tapi jalannya lumayan gelap ya. Gelap tuh maksudnya nih, marka jalannya itu gak ada ini, gak ada garis-garisnya ini. Kalau yang matanya kurang ya, matanya sudah mulai burem ya, agak kesulitan nih kalau nyetir malam-malam. Untungnya mata saya masih jelas. Nah, di depan ini ada jembatan, di bawahnya sungai. Tapi sungai ini kalau tidak salah ini adalah dibendung ya sungainya kalau nggak salah, terus dialihkan ke aliran sungai yang lain. Nah, si bendungan sungai ini dijadikan kolam retensi untuk mencegah, meminimalisir efek banjir pada saat musim hujan. Nah, sebenarnya sekarang juga musim hujan, tapi alhamdulillah today belum hujan. Nah, ini Bale Endah, ini sudah di Bale Endah. Nah, tampak lebih sepi ya di daerah sini. Padahal belum padahal ya. Ini ada jembatan lagi. Nah, kalau nggak salah sungai yang digunakan itu yang jembatan yang ini. Jembatan yang pertama tadi kolam retensi apa kebalik ya? Enggak, kayaknya nggak kebalik. Ini kayaknya yang dipakai. Nah, airnya lumayan banyak ya, karena sekarang memang lagi musim hujan. Ini kalau kebalik saya maaf ya tadi ya. Yang kolam retensi itu yang pertama apa yang kedua saya agak lupa, dan kalau malam gini nggak kelihatan. Nah, padahal dulunya kalau nggak salah ceritanya ya, Bale Endah ini mau dijadikan ibu kota kabupaten dulu, tapi itu loh ya, dulu ya mau dijadikan ibu kota kabupaten Bandung. Bahkan sudah membuat gedung DPR di Bale Endah itu, karena mau dijadikan ya pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Tetapi beberapa tahun kemudian setelah membuat gedung DPR dan gedung kejaksaan dan lain-lain, ternyata karena kajian yang kurang mendalam, bahasa halusnya gitu ya,
kajian-kajian yang sedikit lagi kurang mendalam, ya intinya nggak bener aja lah, kurang teliti gitu aja lah, bahwa Bale Endah ini tidak layak, kurang layak, maaf ya, kurang layak dijadikan ibu kota kabupaten karena rawan banjir. Sampai sekarang banjir, sehingga ibu kota kabupaten yang awalnya mau didirikan di Bale Endah akhirnya dipindah ke Soreang, karena Soreang datarannya lebih tinggi dan aman dari banjir. Jadi, nah, nggak ada jadinya. Oh, ini di mana ya? Ini kalau nggak salah ini, oh masih jalan terusan Bojong Soang ini ya. Masih jalan terusan Bojong Soang. Di depan itu kita akan memasuki Jalan Siliwangi kalau nggak salah. Namanya Jalan Siliwangi nih di depan ini. Nah, pertigaan ini, nah ke sebelah kanan itu loh yang ada gedung DPR yang nggak jadi. Nah, ini sudah memasuki Jalan Siliwangi Bale Endah. Loh, tadi sampai mana sih? Oh, jadi orang-orang yang berada di Bandung Timur seperti Nagrek, kemudian Cicalengka, Ranca Ekek, Majalaya, jangan marah kalau gedung pemerintahan ibu kota kabupatennya jauh, karena dulunya sebenarnya nggak terlalu jauh, rencananya itu di Bale Endah di tengah-tengah, tapi karena banjir dipindahin ke ujung, jadi sekarang malah jadi jauh. Tadinya mau di Bale Endah gitu. Nah, di sini banyak tukang buah ya di Jalan Siliwangi ini, tapi kok tumben loh, tumben ya. Biasanya penuh tukang buah di sini itu, sekarang hanya ada beberapa saja, dan beberapanya lagi terlihat tutup ya, tidak berjualan. Saya curiga karena saat ini musim hujan, jadi buah-buahan itu kurang begitu diminati, dan akhirnya banyak busuk, nggak laku gitu ya. Di sini tuh banyak tukang buah-buahan berjajar gini di pinggir jalan nih. 10.000 satu kg. Pas mau beli, pas dideketin 10.000 1 per 2 kg. Jadi setengah kilo, bukan sekilo. Ya, hal-hal yang seperti itu sudah biasa di sini. Bukan 10.000 1 kg, pas dideketin satunya besar per 2, kecil duanya, jadi ya jadi setengah kan, setengah kg kilogram, malah gak jadi. Nah, ini Jalan Siliwangi ya, lumayan gelap ya, lumayan gelap. Marka jalan juga tidak ada, sudah terhapus. Bukan minggu lalu loh terhapusnya ya, bukan baru minggu lalu. Bertahun-tahun yang lalu ini terhapus. Belum dicoret-coret lagi jalannya. Nggak tahu belum atau enggak loh ya. Belum dan enggak itu agak beda sih sedikit. Mungkin belum sempat lah ya, pihak-pihak terkait belum sempat ya, banyak pekerjaan mungkin ya. Jalan kan bukan ini aja, jalan di Kabupaten Bandung kan ada beberapa ya, satu jalannya mungkin butuh waktu 10
10 tahun. Jadi ya ini kebagiannya enggak usah ngomong itulah, nggak enak. Kita jalani saja perjalanan ini. Namanya gak sempet ya, maklumi aja lah. Ada seseorang bertanya, masalah sempet gak sempet tadi ya. Contohnya, seorang wanita bertanya kepada pacarnya, kenapa sang pacar pada malam minggu tidak datang mengunjungi, tidak bisa bertemu. Alasannya tidak sempat, belum sempat. Nah, belum bisa membagi waktu, belum ada waktu, gitu kan alasannya ya. Nah, sebenarnya kalau kita iseng-iseng berpikir sedikit lebih dalam, perkataan belum ada waktu itu sebenarnya kurang tepat. Karena setiap manusia itu diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Satu hari 24 jam. Semuanya sama. Gak ada satu kelompok semua dikasihnya cuma 23 jam. Oh, kamu anaknya Pak Lurah, kamu dapat 30 jam. Oh, kamu karena bukan anak Pak Lurah tetap 24 jam. Enggak gitu. Semua dikasih 24 jam. Kegiatannya yang berbeda-beda. Seumpama si perempuan pada hari Sabtu memiliki kegiatan 5 kegiatan. Kegiatan ABC. Kemudian si laki-laki memiliki 10 kegiatan. Kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Karena waktunya hanya 24 jam, si wanita mengerjakan semua pekerjaannya. Akan tetapi si laki-laki hanya mampu melaksanakan 5 pekerjaannya, dan 5 lagi tidak dia kerjakan karena waktunya tidak cukup 24 jam tersebut. Sehingga harus ada 5 kegiatan yang dia coret, yang dia tidak kerjakan. Dan pemilihan itu dia lakukan sebelum mengerjakan. Seumpama di pagi hari nih, oh hari ini saya akan melakukan ini. Nah, kenapa si laki-laki pada hari Sabtu tidak mengunjungi pacarnya? Apakah mengunjungi pacar itu termasuk kepada 10 kegiatannya tadi? Oh iya, termasuk inginnya kan mengerjakan 10. Termasuk di dalamnya salah satunya mengunjungi pacar. Akan tetapi pada kenyataannya yang dikerjakan hanya 5 dan mengunjungi pacar tidak dilakukan. Kenapa mengunjungi pacar tidak dilakukan? Karena setiap manusia itu akan melakukan pekerjaan yang menurutnya prioritas. Kalau dia hanya mampu mengerjakan 5 pekerjaan dalam sehari, tapi keinginannya 10 kegiatan, maka dia akan memilih dari 10 kegiatan itu hanya 5 kegiatan saja yang dianggap lebih prioritas dari yang lain.
kesimpulannya, kalau si laki-laki tadi tidak mengunjungi pacarnya, itu artinya mengunjungi pacar untuk dia bukan prioritas yang harus dilakukan pada hari itu. Loh, kenapa kok sampai nggak prioritas? Ya kita cek saja 5 pekerjaan yang dia prioritaskan apa saja. Pertama, seumpama menyembah Tuhan, seumpama loh ya. Pertama, menyembah Tuhan, beribadah. Oh, beribadah dibandingkan dengan mengunjungi pacar. Oh, masuk akal sih. Beribadah lebih penting. Jadi ya kalau dia memilih beribadah dibandingkan mengunjungi pacar, yo oke lah, bisa diterima dengan logis. Tapi kan bukan satu pekerjaan. Kita cek pekerjaan kedua. Aduh, sebentar, ini ada apa ini? Oh, pejabat. Kita cek pekerjaan kedua. Oh, yang kedua ternyata mengikuti perintah orang tua, membantu orang tua. Oh, kita bandingkan lagi. Mengunjungi pacar dan membantu orang tua atau menuruti perintah orang tua. Oh, dia lebih melakukan menuruti perintah orang tua, membantu orang tua. Oke, logis, gak apa-apa. Ya kita cek lagi kegiatannya yang ketiga. Yang kegiatan ketiga seumpama memancing. Ya tinggal kita cek aja apakah logis jika memancing lebih diutamakan daripada mengunjungi pacar. Ya kalau logis ya cek lagi ke kegiatan yang selanjutnya, yang keempat. Yang keempat ternyata bekerja. Oh, bekerja. Oh, ternyata seumpama bekerja logis. Kalau dibandingkan mengunjungi pacar ya lebih utama bekerja, karena kalau nggak kerja nanti nggak dapat duit atau dipecat. Oke, masuk akal. Yang kelima, kegiatan apa? Kegiatan yang kelima, nongkrong bersama teman-teman. Oh, apakah ini dianggap lebih secara logika apakah lebih penting daripada mengunjungi pacar? Ya kalau lebih penting ya udah, maafkan. Ternyata memang hari itu kegiatannya penuh dengan hal-hal yang memang harus diprioritaskan daripada mengunjungi pacar. Ya, sang perempuan tidak perlu marah dan harus memaklumi. Tapi kalau setelah dicek seumpama kegiatannya itu adalah hal-hal yang dianggap seharusnya lebih mementingkan mengunjungi pacar, tapi dia tidak, ya berarti si laki-laki tidak memprioritaskan mengunjungi pacar pada hari itu. Dia lebih memprioritaskan beribadah, seumpama bersama teman-teman, kemudian memancing, kemudian main game bareng. Ya, itu terserah kepada masing-masing. Jadi bukan tidak sempat, bukan tidak ada waktu, tetapi belum memprioritaskan. Tetapi kegiatan tersebut tidak
tidak masuk ke dalam prioritas kegiatan yang harus dilakukan pada hari itu. Begitu. Jadi kalau ada orang ngomong belum ada waktu, ya waktu sih segitu-segitu aja setiap hari, nggak nambah nggak berkurang. Ya jangan bilang nggak ada waktu lah, memang belum diprioritasin aja. Kalau diprioritaskan, ya dia akan menghapus kegiatan yang lain dan memprioritaskan kegiatan itu. Buktinya enggak, berarti dia tidak memprioritaskan. Udah. Kalau si laki-laki lebih memprioritaskan bobok siang, bobok sore, bobok malam, dan bobok pagi dibandingkan mengunjungi pacarnya, ya silahkan nilai sendiri apakah itu logis atau enggak. Udah segitu aja ya, ngobrolin tentang skala prioritas. Loh, ini di mana ini? Ini sudah masuk Jalan Laswi ya. Jalan Laswi, kalau nggak salah ini kita sedang berada di Jelekong kayaknya ini. Ya. Sepertinya kita sedang berada di Jelekong. Daerah situlah ya. Jelekong, memang namanya lumayan unik ya. Lumayan unik, Jelekong. Biasanya kan Ciparai, Cilenyi, Ciberem. Nah, ini Jelekong. Saya juga kurang tahu ini Jelekong itu maknanya apa ini. Mungkin para ahli sejarah, para orang tua, ataupun pencinta kebudayaan, ada yang tahu ya, berilah kami pengetahuan tentang Jelekong. Ya, Jelekong itu apa artinya? Di sini ada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan. RS MBS. Oh, panjang banget ya, RS MBS. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan. RS MBS. Ya, terima kasih ya sudah membuat rumah sakit di sini, karena rumah sakit di sini itu hanya ada rumah sakit ya apa ya, RSUD Bandung, RSUD Majalaya. Kemudian di sana di sebelah baratnya ada Rumah Sakit Al Ihsan. Nah, ini di tengah-tengah ada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan ya. Jadi tidak terlalu jauh ya orang-orang sini mau ke rumah sakit. Oh iya, tadi kan di Bale Endah itu sudah dibangun gedung untuk DPR ya, yang akhirnya pada saat ini gedung DPR itu digunakan untuk Rumah Sakit Al Ihsan. Nah, kalau penasaran gedung DPR-nya itu di sebelah mana sih yang dulu nggak jadi, nah yang sekarang dijadikan Rumah Sakit Al Ihsan itu calon gedung DPR pada saat itu. Di sini tidak boleh terlalu ngebut ya, karena jalannya kurang rapi. Nah, jalannya kurang rapi, ada alhamdulillah ini sudah isya lagi yo.
Yang azan nampaknya sudah tua ya, karena suaranya khas sekali. Saya jadi teringat sebuah kisah. Ada orang yang azan subuh jam 10 pagi. Kemudian warga pada datang ke masjid untuk menanyakan kepada orang yang azan, "Woi, ngapain kamu adzan jam 10? Aduh, adzan apa itu?" "Saya adzan subuh, Pak," katanya gitu. "Kamu kok aneh sih? Masa adzan subuh jam 10 pagi? Kamu aliran apa?" Nah, si orang yang azan tadi bertanya balik, "Loh, kok nanya aliran apa? Kalau Bapak aliran apa? Tadi saya azan jam 5 subuh nggak datang. Saya azan jam 10 pagi malah datang. Jangan menyalahkan aliran saya, karena aliran Bapak juga salah." Ya kurang lebih gitu ya. Nah, kan jalan ini memang lumayan gelap ya, lampu jalannya juga tidak menyala. Ya, tapi ya terima kasih lah kepada Bapak Bupati. Ya, dibandingkan periode sebelumnya, ini kan jalan ini hutan belantara. Dengan dilantiknya Bapak Bupati yang sekarang sudah menjadi jalan raya. Ya, terima kasih, kemajuan yang sangat pesat. Jangan ngomongin itu, nggak enak. Ini sudah sampai mana ya? Kita lihat dulu ini sebenarnya di mana ini. Jalan Laswi. Ya memang ini Jalan Laswi. Wah, ada sampah juga ya di pinggir jalan. Di jalan yang sepi, yang gak ada rumahnya. Nah, enak nih kalau ngobrolin sampah ini. Kenapa selalu ada sampah, tumpukan sampah di pinggir jalan yang sepi, yang bukan di depan rumah orang? Itu karena mereka tidak punya tempat sampah. Tidak punya tempat sampah, sehingga sampahnya kalau dibakar di depan rumah tidak ada lahannya buat ngebakar, dan akan polusi udara ke dalam rumah. Dibuang di depan rumah juga tidak ada tempat sampahnya. Dibuang di sekitar rumah juga tidak ada tempatnya, sehingga dia bawa sampahnya menggunakan ya sepeda motor atau apa ya, hingga menemukan tempat yang sepi yang tidak dilihat oleh banyak orang, dan dia membuang di situ sambil lewat. Sudah ditulisin jangan buang sampah di sini, tetap membuang sampahnya di situ, karena memang tidak ada tempat sampah di sekitar rumahnya. Walaupun dia tidak buang sampah di situ, dia akan membuangnya di tempat lain, di
di tempat yang ya sedikit lebih jauh, ya sama-sama tempat sepi, dibuang nanti di situ, dan bertumpuklah, ada tumpukan baru di situ. Nah, sebenarnya ini masalahnya apa nih? Apakah masalahnya orang yang buang sampah karena dia tidak mau buang sampah pada tempatnya, atau masalahnya karena tidak ada tempat untuk buang sampahnya? Orangnya mau buang sampah ke tempatnya tapi dia tidak ada tempat. Nah, ini bisa kebalik-balik ini loh. Apakah salah orang yang membuang sampah di situ, atau salah karena tidak ada tempat sampahnya? Oh, sekarang ada di setiap desa itu punya tempat pembuangan akhir sampah. Di mana tempat buang air sampahnya? Apakah semua warga tahu membuang sampah? Untuk warga desa sana itu di situ sudah ada tempatnya. Oh, kalau di perumahan kami sampah tinggal disimpan di depan rumah. Setiap hari, setiap pagi itu ada yang mengambil, dan yang punya rumah cukup membayar 10.000 sebulan atau 50.000 sebulan. Ya, itu di perumahan. Apakah di pemukiman padat penduduk, kontrakan ada hal yang seperti itu? Biasanya tidak ada. Yang diambilin sampahnya setiap pagi itu biasanya di perumahan-perumahan. Mereka membayar. Kalau di pemukiman padat penduduk, ya siapa yang mau ngambilin? Karena ngambilin itu ya harus dibayar. Membuang ke tempat pembuangan sampah akhir juga mungkin jauh dan jalannya mungkin di belakang. Tapi ada juga kejadiannya seperti ini. Ada pembuangan sampah akhir ya, sebuah desa. Kemudian ketika ada orang lewat membuang sampah ke sana, dimarahi. Warga desa mana, Mas? Ini pembuangan sampah untuk warga desa sini. Kadang-kadang pernah seperti itu juga. Nah, emang sih baiknya ya ada penampungan sampah yang cukup, bukan kaleng-kaleng kecil, drum-drum kecil di pinggir jalan ya, itu nggak cukup itu. Ada penampungan sampah yang cukup untuk sebuah RT atau RW yang mudah dijangkau, yang kemudian oleh pemerintah setempat diambil setiap sore atau setiap pagi atau setiap malam atau setiap apalah, setiap hari lah, sehingga semua warga di RW tersebut akan membuang sampah ke tempat itu. Lalu petugas pemerintah desa setempat mengambilnya setiap hari dan memindahkannya ke tempat pembuangan sampah desa. Lalu di sana bisa diolah menjadi batu bata. Dibakar dulu sampahnya, abunya itu bisa dibikin batu bata, dan bisa dijual. Nah, supaya sampah itu menjadi abu, kan sekarang banyak kan dibakar nih, bakar cuma permukaannya tok, yang dalam nggak kebakar.
tumpuk lagi sampah, bakar lagi, cuma permukaannya tok, yang di bawah nggak dibakar, akhirnya menggunung. Tapi menggunung itu tetap sampah, bukan tanah atau bukan abu. Nah, untuk membuat sampah supaya menjadi abu itu harus dengan pembakaran yang sangat panas, seperti pembakaran mayat. Itu harus 1000 derajat lebih. Nah, alat pembakaran seperti itu bisa dibuat oleh sebuah kelurahan. Dana yang miliaran itu loh ya, saya dengar-dengar di kampanye-kampanye itu, desa itu mendapat dana miliaran, sedikit bisa digunakan untuk membuat alat tersebut. Alat pembakaran sampah yang suhunya mencapai 1000 derajat, bukan drum dibolongin terus sampah ditumpukin dibakar dengan api biasa, bukan. Kalau itu ya pencemaran udara nantinya, dan lama, dan tidak akan menjadi debu semuanya. Tapi kalau mencapai 1000 derajat, jangankan sampah plastik, mayat bisa jadi abu. Nah, alat seperti itu bisa dibikin dengan biaya yang nggak nyampe 4 miliar loh ya, nggak nyampe gitu. Dan tempatnya itu kecil, juga ramah lingkungan. Oh, ini sudah nyampe alun-alun Ciparai ya. Dan ramah lingkungan karena asapnya itu ya, jika pembakarannya bagus, itu asapnya tidak akan membumbung ke atas seperti pembakaran yang biasa kita lakukan pakai tong-tong drum itu. Enggak, nanti si cerobong asapnya itu dibikin minimal 14 meter dari atap rumah warga, sehingga polusinya tidak mengotori udara yang dihirup oleh warga. Nah, ini pertigaan ke kiri ini bisa ke Sapan ya. Waduh, gimana ini? Oh, nah, tidak lama lagi kita akan sampai di Majalaya. Nah, yang tadi sedikit lagi ya masalah sampah ya. Nah, seharusnya begitu. RT memiliki penampungan sampah yang cukup, bukan tong sampah kecil di depan rumah RW ya lah. Yang cukup, seperti seumpama sebesar bak mobil truk seumpama. Dan setelah penuh nanti akan diangkut ke penampungan sampah desa. Dan di sana tidak diangkut lagi ke penampungan sampah akhir di kabupaten atau di kota lain, langsung dibakar di situ. Setiap hari ada petugasnya, dibakar dengan suhu 1000 derajat sehingga sampah-sampah menjadi abu semua. Abunya itu bisa dibikin batako atau batu bata atau apa. Sehingga bisa bermanfaat juga, bisa mengganti bahan bakar ya, bensin ya, untuk pembakarannya gitu. Jadi kan rapi, nggak ada orang yang buang sampah di pinggir jalan, karena di RT-nya sendiri ada kotak sampah yang besar. Karena di RW-nya sendiri ada kotak sampah yang besar yang gampang dijangkau, atau bisa buang langsung ke tempat pembuangan sampah desa atau desanya. Loh, kok di sini banjir ya? Berarti tadi di sini hujan ini. Walah. Oh. Ya, begitu saja ya. Maaf loh, walah jadi ngobrolin sampah. Tadi ngobrolin apa tadi? Waktu. Pembagian waktu. Ngobrolin sampah lagi. Ya kalau di jalan itu ya enaknya sambil ngobrol ya. Ya kemana-mana aja lah gitu, nggak ada arahnya. Nah, ini sudah sampai Ciparai. Kalau nggak salah di depan itu rawan banjir loh ya, kalau nggak salah ya. Waduh, gimana ini?
tapi motor masih tetap maju. Mungkin masih bisa nggak bisa ya. What? Maaf yo, ladies and gentlemen yo, demi keselamatan tidak melanjutkan perjalanan ke Majalaya yang tinggal sebentar lagi. Kita akan menggunakan jalan lain ya, jalan lain, jalan alternatif ke kiri atau kita akan ke kanan sajalah. Waduh, mohon maaf ya ladies and gentlemen, kita mungkin tidak jadi ke Majalaya ini karena terputus air ya. Itu kayaknya motor itu nggak bisa lewat itu. Nggak bisa, tapi harus di apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu dituntun gitu loh, harus dituntun. Nah, nanti lain kali aja ke Majalayanya ya. Sekarang kita akan menggunakan jalur alternatif ke daerah Jalan Anyar. Jadi tujuan kita berubah ya, nggak ke Majalaya tapi ke Jalan Anyar aja, dengan tujuan akhir Jalan Anyar. Nah, tapi sebagai bonus ya, sebagai bonusnya saya akan memperkenalkan Majalaya itu apa, seperti apa. Dulu konon ya sejarahnya itu, waduh ini ngomong sejarah ini, alah, Majalaya itu adalah tempat penjualan kopi yang cukup besar. Kopinya berasal dari Pulau Sumatera. Nah, kalau nggak salah gitu itu dulunya itu Majalaya itu. Dan nama Majalaya sendiri tidak pakai cician ya, seperti yang tadi saya obrolkan itu. Enggak seperti Cici Maja atau Cilaya atau Cimajalaya, enggak. Karena Majalaya itu berasal dari nama orang. Ternyata berasal dari nama orang. Namanya adalah Maja dan Laya. Ada dua orang. Nah, dua orang tersebutlah yang dulu sangat berjasa di daerah Majalaya. Terkenal lah ya, pelopor yang menjadikan Majalaya sebagai pusat kopi ya. Itu masih zaman penjajahan loh ya, bukan tahun-tahun kemarin loh, bukan loh. Itu ceritanya dulu itu masih zaman penjajahan Londo. Sehingga orang-orang
Nah, untuk menghargai jasa-jasa beliaunya, maka terkenallah daerah sana itu sebagai daerah Maja dan Laya. Nah, kalau tidak salah ya, maafkan ini kalau seumpama kurang tepat, kuburan dari Mbah Maja dan Mbah Laya itu masih ada di pemakaman umum daerah Majalaya sana. Ya kalau para sejarawan ya pengen ngecek atau pengen meneliti ya monggo. Nanti tugasnya para sejarawan ya yang bercerita lebih dalam lagi ya, saya cuma taunya cuma segitu tok. Aduh, ini kita ke Majalaya malah jadi kesini ya. Ini adalah jalan sawah-sawah nanti ini. Nanti akan sampai di Jalan Anyar. Jalan Anyar itu tidak jauh dari Majalaya ya. Dia adalah perbatasan Majalaya. Nah, perbatasan Majalaya, Kecamatan Majalaya dengan Kecamatan Soloan Deruk. Jadi kita tetap ke Majalaya ini. Tetap ke Majalaya tapi hanya di perbatasannya tok. Yaitu perbatasan antara Majalaya dan Soloan Deruk, Jalan Anyar. Nah, kabarnya di Jalan Anyar itu akan ada pintu tol. Pintu tol Getaci. Getaci itu apa? Oh, Gede Bage, Tasik, Ciamis. Itu apa ya? Cilacap. Sorry. Sampai Cilacap ya. Berarti Getaci itu Gede Bage, Tasik, Cilacap mungkin ya. Gitulah, melalui Garut dan Ciamis. Aduh, kok lampunya silau-silau ya. Nah, salah satu exit tolnya, salah satu pintu tolnya itu ada di Jalan Anyar tersebut yang akan kita tuju sekarang. Jalan Anyar, kemudian ada di daerah Nagrek, kemudian di Garut, nanti di Tasik, di Ciamis ya pasti ada nanti gerbang-gerbang tolnya. Nah, untuk orang-orang yang memiliki uang lebih dan tahu tentang perkembangan Jalan Anyar ini yang ada di Majalaya, ya pasti langsung bergerak cepat untuk membeli tanah-tanah yang ada di situ untuk kemudian dijadikan tempat-tempat usaha, toko-toko untuk disewakan atau apa gitu. Jadi kanan kiri sawah loh ya. Kanan kiri ini sawah. Ini kalau malam-malam sudah terlalu malam jangan lewat sini ya. Ya takutnya ada kendala-kendala ya seperti pecah ban, mogok, ini ya berbahaya gitu. Di samping kendala-kendala yang lain seperti ya dicegat oleh kabut. Ya halusnya gitulah ya. Kalau kasarnya awas ada begal gitulah ya kalau kasarnya ya. Nah, di depan ini ada pertigaan, yang ke kanan itu ke Jalan Sapan Majalaya ya, tapi lebih dekat ke Jalan Anyar. Yang ke kiri itu sama juga ke Jalan Sapan Majalaya, tapi lebih dekat ke Sapannya, lebih dekat ke daerah Kota Bandung ya, lebih dekat ke sana, ke utara. Nah, kita akan mengambil yang ke kanan. Wah, truk aja lewat sini.
Oh ini banjir ini. Nah ini sungainya ini, ke kanan ada jalan sih, pinggir-pinggir sungai, tapi jarang dilewati karena termasuk jalan yang gelap dan rawan banjir ya. Itu kalau sungainya meluap, itu jalan itu tertutup oleh air sungai, oleh aliran sungai, dan itu sangat berbahaya. Nah ini loh jalannya loh. Nah ini kita sudah masuk ke Jalan Sapan Majalaya ini ya. Di sini lebih aman, tidak ada banjir. Kalau yang tadi, nah itu memang rawan banjir itu. Kalau hujan deras sedikit, nah jalan itu tidak bisa dilewati oleh sepeda motor. Walaupun bisa, yang pertama ya motornya akan mati, mogok. Dan ada jalan alternatifnya tadi ya, yang ke kiri tadi, yang ke atas, terus nanti turun lagi ke bawah melewati setelah daerah banjir itu. Tapi ya jalannya kecil dan gelap ya. Nah ini juga salah satu alternatifnya, ini jalannya lebih besar tapi memang lebih jauh ya, sedikit. Ini ke Majalaya juga. Kalau yang tadi itu lewat ganggang rumah, jalan alternatifnya. Asal ngelewati banjirnya tok langsung ke jalan raya lagi. Kalau ini mengambil jalan yang lain. Kalau nanti kena kebanjiran ya, seumpama lagi naik motor ada banjir terus kita terabas banjirnya, dan kebetulan banjirnya itu di luar dugaan, lebih tinggi dari yang kita perkirakan, dan membuat motor kita mati di tengah-tengah banjir. Itu ladies and gentlemen, jangan sampai itu ya. Jangan sampai langsung starter lagi motornya, jangan. Langsung matiin aja. Langsung matiin, langsung dorong. Atau kalau sempat, kalau bisa itu matiin, tutup knalpotnya ditutup. Nah, terus dorong. Nanti setelah sampai ke tempat yang kering, yang tidak ada airnya, keluarkan dulu air yang ada di dalam motor, yang ada di dalam knalpot atau di dalam apa itu namanya, kalau motor matic itu ada ya, di sebelah kiri itu CVT. Nah itu dikeluarin dulu. Setelah dikeluarin baru di starter lagi. Biasanya motor tetap hidup. Tapi kalau saat di tengah banjir motor mati, kita nekat kita starter lagi, itu airnya akan terpompa ke dalam, dan akhirnya motornya benar-benar mogok itu. Walaupun airnya sudah dikeluarkan di tempat yang kering, itu biasanya tetap mogok. Itu harus dibongkar, itu harus bongkarnya ya harus sama orang bengkel. Nah mendingan kalau ada bengkel di situ. Kalau nggak ada, kalau sudah malam, kalau sudah tutup, kalau nggak punya uang, kalau malas atau ngantuk ya gimana. Jadi ya itu ya, kalau yang belum tahu ya.
Atau kalau semua pengen nerabas dan sudah diprediksi airnya itu tinggi akan membuat motor kita mati, mendingan kita jangan nyalakan dari awal. Sebelum masuk dalam air, si knalpotnya kita tutup dulu, motor matikan, kita dorong. Nah, setelah sampai yang kering, keluarkan airnya, baru starter lagi. Gitu. Kalau mati, kalau kita terabas di tengah jalan mati, jangan dinyalakan, jangan di starter atau di engkol, jangan. Duh, polisi tidur kok banyak ya. Gitu ya, yang belum tahu ya. Soalnya dulu saya juga belum tahu dan mengalami. Setelah mengalami, saya dikasih tahu. Ya telat. Nah, ladies and gentlemen, jangan sampai ada yang telat. Mengalami dulu baru sadar, baru tahu. Sebaiknya sebelum mengalami tahu. Supaya tidak mengalami. Dan membagikan ilmu ini ke teman-teman terdekat, orang-orang terdekat, supaya mereka juga tahu. Indahnya berbagi. Oh iya, video ini diambil bulan apa nih ya? Oh, tanggal 29 loh ya, akhir bulan ya. 29 Februari loh. Ini 10 hari lagi bulan puasa ini. 10 hari lagi ya, kurang lebih. Nah, untuk yang beragama Islam ya, selamat menjalankan ibadah puasa, bersyukur sudah diberikan umur yang panjang sehingga bertemu lagi dengan bulan puasa. Untuk yang beragama non muslim, nah, tetap menghargai teman-teman yang muslim dalam menjalankan puasa. Tidak mengajak makan, tidak mengiming-imingi, tidak menggoda ya. Hormati, kan indah. Karena kita tidak bisa ya menyalahkan suatu agama, gak bisa. Karena semua orang pasti menganggap agamanya lah yang benar dan agama lain yang salah. Tidak ada orang yang menganggap agamanya itu benar, agama lain juga benar, itu nggak ada. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, seumpama dia beragama A, tapi dia bilang, ya semua agama itu benar, agama A benar yang saya anut, agama B juga benar, agama C benar. Ya kalau gitu kamu masuk agama B aja, mau nggak? Oh enggak, kenapa? Katanya benar, kalau memang benar ya masuk agama B aja atau agama C. Kalau mengajarkan hal-hal kebaikan mungkin ya, mungkin lah ya, semua agama pada umumnya. Mungkin ada juga agama yang mengajarkan kejelekan, ada kan. Tergantung sudut pandang. Jadi kalau kita bilang pada umumnya sebuah agama mengajarkan hal-hal yang baik ya, secara umum gitu, kebaikan secara umum ya mungkin benar juga. Ini sudah masuk Jalan Anyar loh ya. Nah ini jalannya sudah dibagi dua gini, ini berarti sudah masuk Jalan Anyar. Nah di sebelah kiri saya ini berarti dia masuknya Kecamatan Solokan Jeruk. Di sebelah kanan, nah saya nggak tahu ya ini masuk Ciparai atau masuk Majalaya. Yang Majalaya itu yang di ini nih, yang pasti Majalaya itu yang di seberang nih. Ya, kita nyebrang ya. Ini jalanannya itu ada perempatan tapi tanpa lampu merah.
Nah ke sebelah kanan sana itu Majalaya, lurus ini ke jalan Majalaya Cicalengka. Ke sebelah kiri tadi ke Solokan Jeruk. Nah kita sudah sampai nih ya di Jalan Anyar ya. Cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih loh ya sudah nemenin saya di jalan ngobrol-ngobrol biar nggak sepi. Sampai jumpa lagi nanti di perjalanan berikutnya. Matur suwun ya. Wassalam.